Kisah ini dimulai dengan seorang pendeta tua yang terbang tinggi di langit menuju pegunungan Rocky, di mana para dewa dimakamkan. 道失衡，六道神魔战神陈南，以便他万 Pendeta tersebut adalah penjaga makam ini dan datang karena salah satu dewa akan bangun pada hari itu. Dewa ini telah meninggal sejak lama di pertempuran besar antara para dewa dan setan dari dunia bawah. Segera seorang pemuda bernama Chanin muncul dari tanah. Dia adalah kelahiran kembali dewa itu, tetapi Shunin tidak tahu siapa dia. Setiap kali dewa terlahir kembali sebagai manusia, mereka kehilangan semua ingatan mereka. Tiba-tiba pendeta tua itu menyerang Shaunan dan mengatakan kepadanya bahwa suatu hari ingatannya akan kembali dan dia akan mengingat siapa dia sebenarnya. Setelah mengatakan ini, pendeta itu mendorong Chunan membuatnya jatuh dari langit ke bumi. 原来是你自己决定。 Chunan mendarat di sungai di mana seorang putri bernama Suyo sedang mencuci rambutnya. Suyo terkejut melihatnya tiba-tiba muncul. Dia berteriak memanggil pengawalnya dan menyuruh mereka untuk menangkap Sinan. 姑娘，你听我说，放开他！你竟敢抓本公主的手！怎么可以不讲理呢？你放！是吧？给他上个狗绳！ Para pengawal membawanya ke kerajaan dan menguncinya di penjara bawah tanah. Di bagian lain cerita, pemuda bernama Zelon yang dikurung di penjara kerajaan sedang dirawat oleh sipir penjara bernama Nan Rashu. Zong sedang kesal karena dia baru saja dipukuli oleh tahanan lain di ruang bawah tanah. Sementara Nen dengan hati-hati membersihkan dan membalut luka di kaki Zong. Tahanan lain secara diam-diam memberi isyarat satu sama lain bahwa mereka telah merencanakan untuk melarikan diri dari penjara itu. Dengan percaya bahwa mereka telah dikurung secara tidak adil. Tahanan ditangkap oleh Perdana Menteri Kerajaan Sina karena mereka memiliki kekuatan spiritual di tubuh mereka. Ketika para penjaga tidak memperhatikan, para tahanan mengambil senjata yang telah mereka sembunyikan di balik tumpukan jerami dan mulai menyerang para penjaga. Melihat kekacauan, Nen dan Zelon memutuskan untuk lari sebelum para tahanan bisa mencapai mereka. Mereka melarikan diri melalui lorong rahasia yang ditutupi dengan potongan-potongan kertas aneh yang ditutupi mantra. 所有有灵力的囚犯向哪里？ Tetapi ketika Zelon menyentuh salah satu kertas, tangannya bersinar dan kekuatan sihir mengalir keluar darinya. Kertas mantra ini telah dibuat oleh penasihat kerajaan bernama Senzo, menyerap kekuatan sihir dari siapapun yang menyentuhnya. Segera setelah Nen dengan cepat menarik, Zong menjauh dan membawanya ke jalan lain. Tetapi ini membawa mereka berhadapan langsung dengan para tahanan yang memberontak. Para tahanan mengelilingi Nen siap menyerangnya, dan perkelahian pecah dengan Nen dengan berani melawan para tahanan yang mencoba melindungi pembantunya. Namun dia tidak bisa membelanya. Tepat pada waktunya, Sima tiba dan menyelamatkan Nen dari para tahanan. Menggunakan kekuatannya, Sima menguras energi spiritual dari para tahanan itu dan mengalahkan sisanya. Meninggalkan mereka tak berdaya, situasi akhirnya tenang dan semua tahanan termasuk Zelon dikembalikan ke mereka sel. 他们所说的可是真的？ 楚宫内的一切便与你无关。 Sementara itu, Chunan sedang dikawal ke istana kerajaan dengan Putri Suyu. Dalam perjalanan, sekelompok bandit menyerang. Mereka mencoba mencuri busur emas yang dibawa Suyu. Pada saat itu, Chinan melihat bahwa Putri Su ditangkap oleh salah satu bandit. Jadi dia melangkah masuk untuk melindunginya. Meskipun tangannya diikat dengan rantai, dia melawan menggunakan tendangan kuat. Setelah membebaskan diri dari rantai, Chinin mengambil busur emas. Busur itu tiba-tiba bereaksi terhadap kekuatan spiritualnya dan dia menggunakannya untuk mengalahkan para bandit dan menyelamatkan Putri Suyu. Setelah melawan bandit, Chinan tiba-tiba pingsan. Dia tidak terbiasa dengan kekuatan luar biasa dari busur emas dari dunia surgawi dan itu menguras energinya. Kemudian malam itu Putri Suyu dan pengawalnya tiba di istana bersama Chunan. Nen datang untuk menyambut Putri Suyu dengan hangat.
Nan penasaran bertanya mengapa Putri Suyu telah lama meninggalkan istana dan melakukan perjalanan jauh. Putri Suyu menjelaskan bahwa dia perlu mengambil busur emas yang merupakan hadiah dari Dewa Langit untuk membantu menyembuhkan raja yang sedang sakit parah. Saat Chunan sadar kembali, dia melihat Nen dan terkejut. Dia memanggilnya Yine, nama kekasihnya dari Istana Langit. Nen tampak persis seperti Yine yang secara misterius menghilang 10.000 tahun yang lalu ketika Senan masih menjadi dewa perang di Istana Surgawi. Sementara Putri Su sedang berbicara dengan Nen, China tiba-tiba menghilang dari Palenken dan muncul di ruangan tempat busur emas disimpan. Ketika Putri Suyu menyadari dia hilang, dia dengan cepat memerintahkan para penjaga untuk menemukannya dan mengirimnya ke ruang bawah tanah. Sementara Chunan sedang berjuang dengan energi aneh yang datang dari lonceng emas sepertinya untuk menariknya masuk, memaksanya untuk memegangnya. Bahkan ketika dia mencoba untuk menolak. Pada saat yang sama, sesuatu yang tidak biasa terjadi dengan raja. Setiap kali Chunan memegang busur emas, penyakit raja tampaknya lenyap dan dia mulai pulih. Saat Chunan melepaskan busurnya, raja jatuh sakit lagi. 哇，你好啦！这是怎么回事啊？觉得自己充满了力量。不会是这神功吧？ Ketika Putri Su mengambil busurnya, busur emas untuk memberikannya kepada ayahnya, busur itu tiba-tiba melayang di udara dan kembali ke Chunan yang masih bersembunyi. Menyadari bola emas itu memiliki hubungan khusus dengan Chunan, raja memerintahkan para penjaga untuk membawa Shannan ke departemen medis. 他体内的灵力极为不稳， 既然这孩子能治愈去，让他好。 Di sisi lain, Perdana Menteri Sima menerima berita dari anaknya, Lingkong, tentang usaha yang gagal untuk mencuri busur emas dari Putri Suyu. Ternyata para bandit yang menyerang Putri Suyu sebelumnya bekerja untuk Sima. Mereka diperintahkan untuk mengambil busur emas darinya. Bahkan, meskipun Lingkong gagal mendapatkan busur itu, dia menemukan sesuatu yang penting. Dia melihat seorang pemuda dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Lingkong menjelaskan bahwa pemuda ini bisa mengendalikan busur emas dan bahkan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan para bandit. Mendengar ini, Sima senang. Dia mulai berencana untuk mengambil kekuatan spiritual pemuda itu dan menggunakannya untuk menggulingkan raja. Pada saat yang sama, Chunan yang tidak sadarkan diri di ruang medis mulai bermimpi tentang masa lalunya sebagai dewa perang. Dalam mimpi itu, dia melihat dirinya bertarung dalam pertempuran besar saat menggunakan busur emas. Mimpi ini mengungkapkan kebenaran busur emas awalnya adalah senjatanya, menjelaskan mengapa dia bisa menggunakannya dengan mudah. Ketika Sunan terbangun, dia pergi menemui Nen dan bertanya, apakah dia adalah Yine, kekasihnya yang telah lama hilang dari Istana Surgawi. Tetapi Nen mengatakan kepadanya bahwa dia bukanlah orang yang ia cari. 我叫纳兰若水，南公子曾遭受巨大灵力冲击， 现在我的脑中只有这些记忆。 道有阴阳两面，天战应一万回一次， 可忘记为梦。 那此生余下的日日夜夜， Saat mereka berbicara, Linggong tiba-tiba sampai di tempat Nan. Khawatir keamanan, Chunan dan Nan segera menyuruhnya bersembunyi di kamarnya. Dia tahu Linggong akan menyakiti Chinan jika dia menemukannya di sana. Dan menjelaskan bahwa dia bertunangan dengan Linong karena Perdana Menteri Sima telah mengaturnya. Tetapi dia tidak mencintainya. Dia hanya setuju karena menghormati perintah Perdana Menteri. 我最讨厌接 Setelah Lingkong pergi, Chunan keluar dari persembunyian dan memberitahu Nan bahwa dia yakin Lingkong adalah orang yang menyerang Putri Suyu dalam perjalanannya ke istana. Dia yakin karena sepatu dan suara penyerang cocok dengan Ling. 而是那把弓。 Beberapa hari kemudian, sekelompok assassin yang besar menyelinap ke istana kaisar dengan tujuan untuk menyakiti raja. Untungnya Perdana Menteri Sima mengalahkan mereka dengan mudah dan raja aman. Setelahnya, Sima bertanya kepada raja tentang pemuda dengan kekuatan spiritual yang besar. Namun raja merasakan niat buruk. Sima niat memutuskan untuk tidak mengungkapkan apapun. Saat itu Putri Su juga mencoba melindungi Chunan dengan berbohong mengatakan bahwa dia sudah ditangkap dan dieksekusi oleh pengawal kerajaan. 退下，退下！ 父亲，
Malam itu, Sima memanggil Nen ke kamarnya untuk menanyakan tentang Sinan, tapi Nen berpura-pura tidak tahu apa saja dan merahasiakan keberadaannya. Selama pertemuan mereka, Perdana Menteri Sima menyuruh Nen untuk bersiap-siap untuk pernikahannya dengan Linggong yang direncanakan akan terjadi dalam beberapa hari. Nen tidak ingin menikahi Linggong, tetapi dia terlalu kuat untuk menolak perintah Sima. 小子，攻陷楚城，一直把你当做亲生女儿看。今天为父决定， Sementara itu, Putri Su diam-diam menangkap Chunan dan menguncinya di ruang bawah tanah. 小淫贼啊！我说了，我会经常来找你的。多特别啊！挑战一下我自己，公主殿下，不要紧张。Namun, Chunan berhasil melarikan diri dari rantainya dan mengambil Putri Su sebagai sandera. Untuk memastikan keselamatannya, ketika penjaga penjara melihat ini, mereka melaporkannya kepada Perdana Menteri Sima yang mengungkapkan lokasi Chanan. Sima kemudian memerintahkan para penjaga untuk menangkap Chanan dan menguncinya di sel yang aman sehingga dia tidak bisa melarikan diri lagi. 告诉我父王，让他治你的罪，看我怎么折。公主说的话吗？司马长风，这淫贼。 给我关起来，跟谁都别说，特别是那个老。 Di sel tahanan, Chunan bertemu Zelon yang mengaku sebagai reinkarnasi Dewa Naga dari Istana Surgawi. Zong mengakui Chanan sebagai dewa karena dia pernah bertugas di tentara Chunan di alam surgawi. 哇，我可自灵力也太普通了吧？那人的记忆还存。 Pada hari pernikahan Nen dan Linggong, Nen tidak bisa berhenti mengkhawatirkan keselamatan Chunan. Secara diam-diam dia memutuskan untuk membebaskan Chunan dan Zong dari penjara kerajaan tanpa membiarkan Perdana Menteri Sima mengetahuinya. 纳兰姑娘，纳兰姑娘， Membiarkan mereka melarikan diri, begitu mereka keluar, Chinin melihat Nen bertingkah aneh. Zong menjelaskan bahwa itu adalah hari pernikahannya dengan Linggong. Terkejut dan khawatir, Chinan berlari kembali ke istana untuk mencari Di istana, Chinan membuat keributan untuk menghentikan pernikahan dan Linggong marah karena diganggu menyerang Chinan dan pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Setelah pertempuran yang alot, Linggong terbunuh dan pernikahan dibatalkan. Keesokan harinya, Nen mengungkapkan sebuah buku rahasia yang telah disembunyikan oleh Perdana Menteri Sima. Buku tersebut menjelaskan rencana Sima untuk mengumpulkan kekuatan spiritual sebanyak mungkin untuk menjadi abadi. Itu juga mengungkapkan mengapa dia telah menangkap orang-orang dengan kekuatan spiritual dan mengunci mereka di ruang bawah tanah. 之力可用，我才得 也一定是那司马老贼所为。 到的。所以， Sementara Perdana Menteri Sima pergi menemui penasihat kerajaan Senu untuk meminta bantuan dalam menghidupkan kembali Linggong. Selama bertahun-tahun, Senzu telah mengajarkan Sima banyak hal tentang kekuatan spiritual dan telah menginstruksikannya untuk mengumpulkan energi spiritual dari orang lain. Bukannya membantu Senzu mengkhianati Sima, dia menghabisinya dan menyerap semua kekuatan spiritual Sima untuk dirinya sendiri. Segera setelah Chinanan, Nen dan Zilong tiba di tempat Senzu, mereka telah menemukan rencana jahatnya untuk mencuri kekuatan spiritual semua orang di kerajaan. Selama upacara pemberkatan yang akan datang, Chunil menyadari tujuan sejati Senu adalah menggunakan kekuatan spiritual untuk menjadi dewa dan hidup selamanya. Bertekad untuk menghentikannya, Chinanen dan Zilong berhadapan dengan Senzu dan memulai pertarungan. Sayangnya Senzu terlalu kuat. Tahun-tahun pengumpulan energi spiritualnya membuatnya mudah baginya untuk mengalahkan mereka bertiga. Malam itu Senzu pergi menemui raja dan mengusulkan untuk mengadakan upacara pemberkatan dengan seluruh keluarga kerajaan dan raja yang tidak menyadari rencana jahat kebun binatang. Shen langsung setuju karena Senzu telah berbohong dengan mengatakan upacara itu akan membantu menyembuhkan penyakitnya. 福大典，你醒了。 什么时辰了？咱们得赶紧走。我这是怎么回事？
Hari berikutnya, Putri Suyu dan anggota keluarga kerajaan lainnya berkumpul di aula terbuka untuk upacara. Begitu semua orang siap, Senzu memulai rencananya untuk menyerap semua kekuatan spiritual mereka. Tepat ketika Senzu mulai, Shannan dan Zilong tiba untuk menghentikannya. Mereka telah pulih dari mereka sebelumnya. Kekalahan dan bertekad untuk melawan Zong berubah menjadi naga raksasa untuk membantu Chunan dalam pertempuran. Chunan juga mendapatkan kembali kekuatan sucinya dengan memanggil busur emas. Dengan kekuatan yang sangat besar, ia menggunakan busur itu sebagai senjatanya untuk melawan Senzu dan menghentikannya rencana jahat tersebut. Setelah mengalahkan Senzu, kekuatan spiritual seluruh keluarga kerajaan termasuk raja dan putri Shu dipulihkan dan mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dengan kemenangan ini, Chunan menyelesaikan perjalanannya untuk menemukan jati diri dan kekuatan aslinya. Dan film pun selesai.